Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah. Pemirsa yang berbahagia, menjadi orang baik ternyata butuh perjuangan. Membincangkan kebaikan saja itu tidak cukup. Tetapi bagaimana kebaikan yang kita bincangkan itu pada akhirnya akan menggerakkan hati kita menjadi orang baik. Kebaikan-kebaikan yang kita bincangkan tidak hanya saja berhenti di mulut, tetapi bagaimana kita jiwai dan menggerakkan hati kita betul-betul menjadi orang yang baik. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani tentang bagaimana ada orang yang dia ini bisa berbicara tentang kebaikan-kebaikan itu, tetapi kemudian tidak mengamalkannya. Rajulun lahu lisanun bila qalbin fayantiqu bil hikmati wa la ya'malu biha. Ada orang yang lisannya itu kalau berbicara dengan hikmah, tetapi hatinya itu tidak mengatakan tentang kebaikan-kebaikan itu kemudian diamalkannya. Maka bagaimana orang yang membincangkan kebaikan itu kemudian pada akhirnya harus dikerjakan, tidak hanya dibincangkan saja. Jadi ada orang yang rajulun lahu lisanun bila qalbin fayantiqu bil hikmah wa la ya'malu biha yad'un nas ila Allah ta'ala wa huwa yafirru minha. Jadi ada orang yang lisannya ini membincangkan tentang kebaikan-kebaikan, tetapi sayang kebaikan-kebaikan yang dibincangkan itu tidak diikuti dengan mengerjakan kebaikan itu. Dia sibuk mengajak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kemudian akhirnya tidak mengerjakannya. Masya Allah, ini tentu menjadi sesuatu yang kita takutkan bersama. Jangan sampai kita ini sering mengajak orang untuk berbuat kebaikan, tapi hati kita lupa atas kebaikan-kebaikan yang kita bincangkan. Kalau kata orang, wong kok kudu ngomong tok kan gitu ya. Orang hanya berbicara tentang kebaikan tetapi tidak pernah diamalkannya. Naudzubillah min dzalik. Maka kemudian apa yang terjadi? Fab'ud minhu bi alla yahfadhuka biladi lisani. Jadi kita ini apa ya? Dianjurkan untuk menjauhi mereka yang hanya kemudian membicarakan kebaikan tetapi tidak pernah mengerjakannya. Maka jangan sampai kemudian hal yang sedemikian itu menyebabkan kita ini pada akhirnya itu apa, diobong ning neraka. Pintar ngomong tok tetapi tidak bisa mengerjakan kebaikan. Masya Allah, menjadi sesuatu yang tentu berat bagi kita semuanya. Ngomong kebaikan tetapi kebaikan-kebaikan itu tidak pernah ditindaklanjuti menjadi amalan. Maka pemirsa yang berbahagia, bagaimana kita ini selalu berpikir kemudian mengingatkan hati kita, kalau kemudian kita bermaksiat kepada Allah akan menjadi lebih baik. Kemaksiatan itu tidak hanya disesali, tetapi kemudian bagaimana kita mengikrarkan diri untuk tidak mengulanginya lagi, sehingga kita ingat akan betapa bahayanya kalau kita ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada sebuah nasihat, kalau kita melakukan kemaksiatan
janganlah kita lihat kecilnya kemaksiatan yang kita lakukan. Idza adnabta dzamban shaghiran fala tangdur ila sigori. Kalau kita ini berbuat dosa, jangan dilihat kecilnya dosa yang kita lakukan, tapi kepada siapa kita melakukan dosa atau bermaksiat kepada siapa. Tentu kalau kita ingat kemaksiatan yang kita lakukan itu ternyata menyebabkan kita ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan kemudian kita ini membiarkannya. Tapi mari kita menyesalinya dan tidak mengulanginya. Ini menjadi sangat penting bagaimana di dalam menjalani kehidupan ini, walaupun kita ini bukan orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan, tetapi kita ingat bahwa kemaksiatan yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melakukan kemaksiatan, mari kita mentaubatinya dengan cara membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan agar apa? Dosa-dosa yang kita lakukan dengan istighfar itu Allah berkenan mengampuninya. Tapi ada juga loh orang yang melakukan kemaksiatan itu menjadi hobi, ada juga gitu. Ya gimana wong? Ada yang bilang begini, aku wis karuan elek katanya. Ada orang yang bilang saya ini sudah terlanjur jelek, biarlah saya ini begini saja. Tentu ini adalah satu sikap yang kurang baik. Wong tahu kalau jelek dan salah, kok malah dipelihara gitu ya. Ada orang yang bangga melakukan kemaksiatan itu ada. Ya, ini pelajaran penting bagi kita semua. Kalau kita melihat kemaksiatan, jangan pernah kita lihat remehnya kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi kita ingat, kita ini bermaksiat kepada siapa? Kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ini tidak takut? Jangan-jangan akibat kemaksiatan yang kita lakukan, yang menanggung bukan hanya kita saja, tapi orang-orang yang ada di sekeliling kita, istri kita, anak-anak kita akan menanggung efek negatif dari kemaksiatan yang kita lakukan. Pemirsa yang berbahagia, ada sebuah kisah yang tentu menjadi renungan kita bersama. Ada orang ketika dalam kehidupan sehari-hari biasa nipu orang itu biasa. Ada orang yang kerjanya nipu orang itu ada. Wong nipu kok sebagai pekerjaan. Apa yang terjadi? Ternyata hasil dari menipu orang ketika dikumpulkan dalam jumlah yang banyak itu, na'udzubillahi min dzalik, dimakan pun ternyata menjadi masalah. Anak-anaknya sakit-sakitan, kelihatannya memiliki harta dari hasil tipu-tipu itu tadi, tetapi kemudian berkah pun tidak ada. Kadang-kadang kita tuh heran, setiap hari telepon kita itu berdering, bukan apa-apa. Kita kira ini orang baik, ternyata telepon. Bukan kebaikan yang kita peroleh, tapi ternyata orang menipu, Masya Allah. Maka bersyukurlah bagi kita semua yang oleh Allah dianugerahi hati yang istiqomah untuk selalu berbuat kebaikan. Kalau kita melakukan kemaksiatan, ingat atas kemaksiatan yang kita lakukan, kepada siapa kita melakukan kemaksiatan. Maka kita jauhkan hati kita dari melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, terutama kemaksiatan yang disebabkan oleh lisan kita, membincangkan kejelekan orang lain, atau kita ini menyuruh orang lain untuk berbuat baik, tetapi kita sendiri tidak melakukannya. Ternyata itu mendatangkan kemadharatan atau sesuatu yang bahaya dalam kehidupan kita. Kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, kebaikan-kebaikan yang selalu kita nasihatkan kepada orang lain, itu juga menjadi nasihat bagi kita sendiri. Kalau kita kepada orang lain bisa berbicara tentang kebaikan, maka tentu kita yang membincangkannya, menindaklanjutinya dengan kebaikan-kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digerakkan hati kita oleh Allah untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. Tidak hanya saja kita bicarakan kebaikan itu, tetapi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita untuk melakukan kebaikan itu, dan kita dicatat oleh Allah min ibadihis sholihin, dijadikan bagian dari hamba-hamba Allah yang soleh, yang selalu istiqomah dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ani sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril ladhim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di lain kesempatan. Akhirnya wallahu muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.